Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang formulasi tablet ekstrak kunyit dengan variasi bahan pengikat. Pendahuluan, obat tradisional telah digunakan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, obat tradisional cukup menjadi perhatian untuk terus dikembangkan serta diusahakan agar dapat menjadi bagian dari pengobatan formal di Indonesia. Kunyit sering digunakan masyarakat baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, atau obat untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Pada penelitian sebelumnya, kunyit dibuat formulasi sediaan tablet. Pembuatan tablet efervesen dinilai kurang efektif karena tablet efervesen mempunyai komposisi yang banyak, sehingga memungkinkan tidak bisa digunakan setiap orang. Cara pembuatannya yang rumit, harganya mahal, dan cara penggunaan yang tidak praktis. Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode maserisasi, karena maserisasi adalah cara penyerian yang paling mudah dan sederhana. Pelarut yang digunakan adalah pelarut etanol 70% karena etanol 70% sangat efektif dalam menghasilkan jumlah zat aktif yang optimal, di mana bahan pengotor hanya dalam skala kecil turut dalam cairan pengekstrak. Gelatin memiliki sifat dapat mengikat kekuatan yang tinggi, menghasilkan granul yang seragam dengan daya kompresibilitas dan kompaktibilitas yang bagus. Konsentrasi bahan pengikat yang digunakan adalah 1%, 3%, dan 5%. Variasi bahan pengikat gelatin dengan konsentrasi tersebut dapat mempengaruhi faktor uji sifat fisis tablet sehingga kita dapat mengetahui tablet yang sesuai standar. Saat ini, rimpang kunyit telah dimanfaatkan sebagai minuman kunir asam untuk melancarkan haid dan sediaan salep. Kedua, metode penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain mortir dan stamper, ayakan nomor 16, nomor 18, stopwatch, cawan penguap, batang pengaduk, gelas ukur, water bath, oven, timbangan, dan anak timbang, sudip, botol pencampur granul, jangka sorong, breaker glass, mesin pencetak tablet. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan tablet ekstrak kunyit antara lain alat uji kekerasan, alat uji kerapuhan, uji waktu hancur. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah silisia tanaman kunyit yang diperoleh dari B2P2TOT, etanol 70%, laktosa sebagai bahan pengisi, gelatin sebagai bahan pengikat, dan MG stearat sebagai pembikin. Cara kerjanya sendiri yaitu rimpang kunyit di oven pada suhu 50 derajat Celcius, diserbuk dan diayak. Serbuk kunyit dimaserisasi dengan etanol 70%, dikeringkan dengan aerosol, ekstrak kering kunyit atau laktosa dan variasi bahan pengikat. Pengayak granul basah diayak dengan mash 12, lalu lakukan pengeringan dan di oven dengan suhu 40 derajat Celcius. Pengayakan granul kering diayak dengan mash 18, kemudian pengujian granul 3 formulasi yang berbeda, dan lakukan pentabletan. Setelah itu, lakukan uji sifat fisis. Selanjutnya, formulasi tablet ekstrak kunyit. Formulasi dibuat dengan bobot 600 mg tiap tablet, dibuat menjadi 3 formula dengan konsentrasi bahan pengikat 1%, 3%, dan 5%. Pengujian granul dan tablet meliputi uji susut pengeringan, uji kecepatan alir dan sudut istirahat, uji kerapatan nyata, uji kerapatan mampat, kompresibilitas, pengujian kualitas sediaan. Tablet meliputi uji keseragaman bobot, uji keseragaman ukuran, uji kekerasan tablet, dan uji kerabahan tablet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Yang pertama, uji keseragaman bobot. Kerja uji keseragaman bobot adalah timbang 20 tablet dan menggunakan timbangan analitik untuk rata-rata tiap tablet. Yang kedua, uji keseragaman ukuran.
Diambil tablet sebanyak 10 tablet, diukur tebal dan diameter masing-masing tablet satu persatu dengan mikrometer, dapat hasil pengukurannya. Yang ketiga, uji kekerasan tablet. Cara kerja uji kekerasan tablet adalah ambil secara acak 10 tablet setelah 24 jam waktu produksi. Tunjukkan pada alat pengukur tablet. Tablet ini diletakkan pada ujung alat dengan posisi vertikal. Putar sekrup pada ujung yang lain sehingga tablet tertekan. Pemutaran dihentikan sampai tablet pecah. Kanan tablet dibaca pada skala. Lakukan percobaan sebanyak 5 kali dan hitung harga putarannya. Yang keempat, uji kerapuhan tablet. Cara kerja uji kerapuhan tablet 20 tablet lalu dibebas bukan dan ditimbang menggunakan timbangan analitik. Bukan tablet ke dalam ventilator lalu diputar selama 4 menit dengan kecepatan 25 putaran per menit. Tablet dibersihkan dari fines yang menempel dan ditimbang kembali menggunakan timbangan analitik. Metode pengolahan dan analisis data. Data yang digunakan adalah data hasil pengamatan uji keseragaman bobot, uji keseragaman ukuran, uji kekerasan tablet, uji kerapuhan tablet, uji kualitas tablet kunyit dianalisis dengan standar yang ada pada Farmakope Indonesia. Dilanjutkan dengan pengujian Kruskal-Wallis pada sifat fisik tablet. Lalu hasil pembahasan. Hasil penelitian. 1. Hasil determinasi. Hasil determinasi tanaman kunyit yang diambil dari Balai Besar Pembangunan dan Penelitian Tanaman Obat dan Obat Tradisional menunjukkan bahwa tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman kunyit. Yang kedua, hasil pembuatan ekstrak kunyit. Hasil pembuatan ekstrak kental menunjukkan bahwa 500 gram serbuk Indonesia kering timbang kunyit ditambah 5.000 ml etanol 70% dan menghasilkan ekstrak kental sebanyak 90,5 gram. Ekstrak kunyit yang didapat berupa ekstrak kental berwarna coklat kehitaman dengan berbau khas kunyit. Hasil selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 9. Hasil pemeriksaan sifat fisik granul. Uji yang dilakukan pada granul adalah susut pengeringan, uji kecepatan alir, uji kerapatan nyata, uji kerapatan mampat, dan kompresibilitas. A. Uji pengeringan. Standar uji susut pengeringan adalah 1% sampai 2% dari tablet. Dari tabel 4.1 dapat terlihat bahwa semua formula memenuhi standar susut pengeringan. Formula 3 memiliki susut pengeringan yang paling baik yaitu 1,55%. B. Uji kerapatan nyata. Dapat terlihat bahwa formula 3 memiliki kerapatan nyata yang paling baik yaitu gram per mili dengan nilai kerapatan nyata lebih tinggi dibanding dengan formulasi lainnya yang berpengaruh terhadap tabel saat pengupdatean. C. Uji kerapatan mampat. Dapat terlihat bahwa formula 2 dan 3 memiliki kerapatan mampat yang paling baik yaitu 0,48 gram per mili dengan memiliki mampat lebih formulasi lain yang berpengaruh terhadap tabel saat pengupdatean. D. Kecepatan alir. Standar uji kecepatan alir adalah kurang dari 10 gram per set. Dapat terlihat bahwa semua formula memenuhi standar susut pengeringan. Formula 3 memiliki kecepatan alir yang paling baik yaitu 4,6 G per set. E. Kompresibilitas. Standar uji kompresibilitas adalah 12% sampai 18% dari tabel 4.5 dapat terlihat bahwa formula 2 dan 3 memenuhi standar susut pengeringan. Formula 3 memiliki susut pengeringan yang paling baik yaitu 11,16%. Yang keempat, hasil pemeriksaan sifat fisik tablet. Hasil pemeriksaan granul yang diuji secara fisik setelah memenuhi persyaratan kemudian dilakukan pencetakan dengan menggunakan
mencetak tablet yang sudah dicetak, kemudian dilakukan pengujian terhadap kualitas tablet meliputi keseragaman bobot, keseragaman ukuran, kerapan, dan kekerasan. A. Uji keseragaman bobot. Dapat dilihat bahwa menunjukkan hasil yang baik, yaitu koefisien variasi kurang dari 5% dan tidak ada satupun tablet yang menyimpang kurang lebih 5% dan koefisien variasi kurang dari 10%, dan tidak ada satupun tablet yang menyimpang kurang lebih 10% dari bobot rata-rata. B. Uji keseragaman ukuran. Dapat terlihat bahwa formulasi 3 memiliki ketebalan tablet yang paling baik, yaitu 4,0 mm. Dapat terlihat bahwa formula 2 dan 3 memiliki diameter tablet yang paling baik, yaitu 13,00 mm. C. Uji kekerasan tablet. Standar uji kekerasan tablet adalah 4-7 kg. Dari tabel 4,4.9 dapat terlihat bahwa formula 2 dan 3 memiliki standar uji kekerasan tablet. Formula 3 memiliki kekerasan tablet yang paling baik, yaitu 5,83 kg. D. Uji kerapan tablet ada 5%. Dari tabel 4.10 dapat terlihat bahwa semua formula memenuhi standar kerapan tablet. Formula 2 memiliki kerapan tablet yang paling baik, yaitu 0,27%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk pembahasan. Sediaan padat kompak dibuat secara gempa cetak dalam bentuk tabung bibit. Kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Proses pembuatan granul dilakukan dengan cara memasukkan ekstrak kental dengan aerosil pada baskom, lalu dicampur hingga menjadi ekstrak kering, lalu ditambahkan laktosa dan gelatin sesuai takaran, lalu dicampur hingga membentuk adonan. Dikatakan baik jika dijatuhkan adonan tidak pecah dan diayak menggunakan mesh nomor 12 membentuk granul basah, lalu di oven dengan suhu 40 derajat Celcius. Setelah granul kering, diayak menggunakan mesh nomor 18. Granul yang digunakan adalah granul yang tidak lolos dari pengayakan nomor 18. Pengujian sifat fisik granul. Pengujian sifat fisik granul dilakukan pada granul yang sudah dikeringkan. Adapun pengujian sifat fisiknya, yang pertama susut pengeringan. Hasil yang diperoleh dari pengujian susut pengeringan dapat perbedaan sifat fisik granul yang berbeda antara ketiga formula yang dibuat. Formula 3 merupakan paling baik karena memiliki susut pengeringan yang paling sedikit. Apabila susut pengeringannya terlalu besar, dapat menyebabkan kendala pada proses pencetakan. Yang kedua, waktu alir. Pengujian waktu aliran granul bertujuan untuk menilai efektivitas bahan pelicin, di mana adanya bahan pelicin dapat memperbaiki sifat alir suatu granul. Hasil pengujian waktu alir granul didapat perbedaan sifat alir granul yang berbeda antara ketiga formula yang dibuat. Formula 3 merupakan formula paling baik karena mempunyai bentuk granul yang bulat beraturan dan teratur dibandingkan dengan formulasi lain yang memiliki bentuk granul yang lonjong dan bulat tidak beraturan satu dengan yang lain. Yang ketiga, kompresibilitas. Kompresibilitas dilakukan agar dapat mengetahui kemampuan granul untuk tetap kompak dengan adanya tekanan. Penentuan kompresibilitas digunakan untuk menghasilkan tablet yang baik. Hasil pengujian kompresibilitas didapat perbedaan kompresibilitas granul yang berbeda antara ketiga formulasi. Formula 3 merupakan formulasi yang paling baik dikarenakan oleh adanya ikatan antar partikel yang kuat dengan kelembapan yang sesuai, sehingga granul-granul tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.
Yang kedua, uji sifat fisik tablet. Hasil pemeriksaan granul yang diuji secara fisik dan telah memenuhi persyaratan, kemudian dilakukan pencetakan dengan menggunakan pencetak tablet. Tablet dicetak menggunakan metode granulasi basah karena metode tersebut sangat cocok terhadap zat aktif yang untuk kurkumin. Uji sifat fisik tablet yang pertama yaitu uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot dilakukan untuk melihat homogenitas granul karena apabila bobot tidak seragam, kemungkinan disebabkan oleh homogenitas yang kurang baik. Hasil yang diperoleh dari pengujian ini dapat buat antara ketiga formulasi yang dibuat. Hasil yang didapat dari pengujian keseragaman bobot semuanya telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Formula 3 merupakan formulasi yang paling baik dikarenakan oleh sifat alirnya yang bagus dan saat pencampuran yang sesuai. Apabila sifat alir bagus, berarti keseragaman bobot juga bagus. Beberapa faktor yang dapat menimbulkan masalah dalam keseragaman bobot suatu tablet adalah: yang pertama, tidak seragamnya distribusi bahan obat pada pencampuran bahan atau granulasi. Yang kedua, pemisahan granulasi selama berbagai proses pentabletan dan penyimpanan berat tablet. Yang ketiga, penyimpanan berat tablet. Hasil uji statistik menunjukkan data tidak normal, maka pengolahan dan data menggunakan kristal Wallis terhadap keseragaman bobot menunjukkan bahwa penggunaan bahan pengikat gelatin ketika formula memberikan nilai signifikasi yang kurang dari 0,05 yaitu 0,003, yang berarti hasil ada yang beda yang bermakna pada taraf kepercayaan 95%. Yang kedua, uji keseragaman ukuran. Hasil yang diperoleh dari pengujian ini didapat perbedaan keseragaman ukuran tablet yang berbeda antara ketiga formulasi yang dibuat. Yang ketiga, uji kekerasan. Kekerasan merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan tablet terhadap goncangan mekanik dan pengikisan, sehingga kekerasan ini akan mempengaruhi kerapuhan fisik tablet. Tablet diuji kekerasan karena tablet harus mempunyai kekerasan atau kekuatan tertentu agar dapat bertahan terhadap goncangan mekanik pada saat pembuasan, pengemasan, dan transportasi. Formula 2 dan 3 merupakan formulasi yang paling baik dikarenakan pada saat pembuatan tablet dilakukan uji coba kekerasan tablet untuk mencapai tingkat kekerasan tablet yang diinginkan. Dengan demikian, kekerasan tablet dapat sesuai dengan standar yang dicerna dengan mudah saat tablet ditelan. Yang keempat, uji kerapuhan. Kerapuhan dihubungkan dengan kekuatan fisik dari permukaan tablet terhadap dan yang ada ketiga formulasi yang jenis homogen kalian menggunakan kristal Wallis terhadap bahan pengikat gelatin. Ketiga formula memberikan nilai signifikasi yang kurang dari 0,05 yaitu 0,002, yang berarti hasil ada beda yang bermakna pada taraf kepercayaan 95%. Kesimpulan dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian di atas dan data statistik terhadap uji sifat fisik tablet adalah: ekstrak rempang kunyit atau Curcuma domestica dapat dibuat menjadi tablet dengan menggunakan bahan pengikat gelatin. Bahan pengikat gelatin dengan konsentrasi 5% dapat menghasilkan tablet ekstrak rempang kunyit atau Curcuma domestica yang memenuhi syarat uji mutu fisik tablet. Saran yang didapat dari hasil pembuatan tablet ekstrak rempang kunyit adalah: perlunya dilakukan penetapan kadar ekstrak rempang kunyit dalam bentuk sediaan tablet karena proses pembuatan tablet akan menyebabkan pengurangan kadar. Perlu dilakukan farmakologi dalam bentuk sediaan tablet. Berikut presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.